Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semua yang saya cintai, yang berada di rumah, syukur alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi, bisa belajar lagi, walaupun belajarnya sekarang secara daring atau online. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang berada di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran, disiapkan dulu peralatan tulisnya. Silakan dicatat apa yang akan saya sampaikan nanti. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Belajar kita di SMK YPM beda dengan tahun-tahun kemarin Pondok Ramadan yang sekarang secara daring ini. Kita akan belajar dengan secara online. Jadi bagi yang belum mempersiapkan alat tulisnya silahkan dipersiapkan. Di sini saya akan membahas tentang yang namanya sholat. Di mana sholat itu adalah kewajiban kita sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat fardu itu ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholatnya itu ditentukan waktunya, jadi tidak sembarangan. Sholat zuhur waktunya kapan, sholat asar waktunya kapan, itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Sebelumnya sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan secara teratur yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Itu makna dari sholat secara istilah. Nah, sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Pada waktu itu sholat tidak hanya langsung 5 waktu sehari semalam, yaitu pertama yaitu 50 kali. Nah, kira-kira kalian semua kuat atau tidak kalau disuruh sholat 50 kali? Akhirnya apa? Nabi Muhammad merasa keberatan, nanti kaumnya melaksanakannya nanti keberatan. Akhirnya Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari keringanan tadi menjadi finish, yaitu pada waktu sholat dijadikan satu, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, adapun kita dalam melakukan sholat itu ada syarat dan rukunnya. Sebelum syarat rukun saya jelaskan, di sini juga ada hadis yang menerangkan tentang sholat, yaitu hadis yang berbunyi as-sholatu imaduddin faman aqama faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa melakukan sholat, bahwa dia adalah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat, dia merobohkan agama. Di sini sholat sangat dianjurkan sekali, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Nah, syarat-syarat sholat
yaitu yang pertama ada syarat wajib. Ini syarat wajib berarti harus dilakukan ya, syarat wajib, yaitu syarat wajib yang pertama Islam, baligh, berakal, dan telah sampai dakwah kepada kita. Itu syarat wajib. Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi atau syarat yang lain, yaitu syarat sholat. Antara yang satu yaitu suci dari hadas. Jadi kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil contohnya kita berak, kita kentut ya, kita harus bersuci dulu. Kemudian kita hadas besar, contohnya yang perempuan haid, nifas, atau jima dan lain-lain ya. Itu hadas besar, kita harus mandi dulu. Tidak boleh kita melakukan sholat sebelum hadas kecil dan hadas besar kita sucikan. Kemudian suci dari pakaian, kemudian suci dari badan dan tempat yang kita gunakan untuk sholat. Jadi pakaiannya, kemudian badannya dan tempat untuk sholat harus suci. Kemudian menutup aurat. Nah, menutup aurat di sini kalau auratnya perempuan dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi harus ditutup semua, tidak boleh ada yang kelihatan kecuali muka dan telapak tangan, itu bagi perempuan. Kalau laki-laki mulai dari pusar sampai ke bawah lutut. Tapi ya kalau kita sholat ya jangan lupa, yang penting di atas pusar Pak, dan bawah lutut sarung mantok ya kurang baik menghadap pangeran kok. Pakainya seperti itu, ngadep Allah Subhanahu wa taala kok pakai seperti itu ya sing sopan lagi lah. Menghadap kepala sekolah saja pakainya rapi, sepatunan, nah, apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang rapi, yang baik. Kemudian telah masuk waktu sholat. Kalau waktu sholat zuhur, sudah waktunya sholat zuhur ya kita sholat zuhur. Sudah mancing waktunya sholat, harus tahu. Kemudian menghadap kiblat. Kalau kita orang Indonesia berarti harus menghadap ke barat karena kiblatnya berada di barat. Kemudian mengetahui kaifiyah sholat, tata caranya sholat kita harus mengetahui syarat rukunnya bagaimana. Nah, di samping syarat-syarat tadi ada yang namanya rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau diucapkan di dalam sholat. Jadi saat judulnya sholat itu namanya rukun yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat, ada 13. Udah niatnya sholat asar, berarti kita harus melakukan niatnya sholat asar. Oleh sholat asar, kemudian niatnya sholat maghrib nggak boleh. Harus sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi. Kemudian berdiri bagi yang berpuasa. Jadi ngadeg. Kalau tidak kuat berdiri, ya dengan duduk, karena posisi kita kalau dalam keadaan sakit kita tidak mampu berdiri ya kita harus duduk. Kemudian kalau tidak bisa duduk kita harus berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, di sini rumah tok Pak, nah, dengan telentang nggak apa-apa, bisa. Kalau tidak bisa telentang Pak, ya dengan isyarat. Nah, nggak bisa isyarat, ya lebih disolati berarti, ya sudah tidak bisa. Kemudian takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, nah, dengan mengangkat kedua telapak tangan kita. Kemudian membaca Fatihah itu wajib, harus kita lakukan. Apabila kita tidak membaca Fatihah dengan sengaja berarti apa? Sholatnya tidak sah. Kemudian ada rukuk dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. Nah, kok banyak tumak nina Pak? Nah, ini harus kita lakukan. Tumak nina itu menang sedelok, anteng. Nah, maka kalau kita tidak melakukan tumak nina, tidak sah, harus dengan tumak nina. Kemudian duduk akhir atau duduk pada rakaat terakhir menjelang salam. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian
mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah tertib, harus urut mulai dari pertama sampai terakhir tadi harus urut, tidak boleh ditinggalkan, diloncati, tidak boleh, harus urut. Nah, ini adalah rukun sholat yang harus kalian lakukan di dalam kalian sholat. Sholat kita akan sah apabila kita melakukannya dengan tuntunan-tuntunan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau kita sudah sholat, berarti ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat di sini antara lain meninggalkan rukun, nah, yang di atas tadi. Salah satu rukun sholat kita tinggalkan itu juga membatalkan sholat. Dan meninggalkan salah satu syarat sholat. Somomo syarat sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun besar. Lah, kita tidak melakukan kesucian tadi, tidak menghilangkan hadas tadi, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian berbicara dengan sengaja, nah, ngomong sakarpe dhewe, nah itu juga boleh dengan sengaja. Kemudian makan dan minum, nah, itu juga tidak boleh, juga membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir merubah niat, nah itu juga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus corona memang sedang terjadi, namun kita tidak boleh pasrah dan berdiam diri. Kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. 6 hal yang perlu kita jaga dalam menghadapi wabah corona adalah: 1. Jaga jarak. Patuhi kebijakan dan himbauan dari pemerintah. Ingat, lakukan selalu social distancing dan physical distancing. Social distancing adalah tindakan menghindari perkumpulan atau kerumunan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan physical distancing adalah tindakan menjaga jarak aman antar satu orang dengan orang lain. 2. Jaga keluarga. Menjaga keluarga tidak hanya menjaga kebersihan dan kesehatan, melainkan juga ketertiban. Jangan membuat panik keluarga. Tetap tinggal di rumah saja. 3. Jaga jempol. Jaga jempol kita. Jangan mudah menyebar berita. Pastikan kita tahu sumbernya dan pastikan kita tahu kebenarannya. 4. Jaga emosi. Tetap tenang. Jaga emosi dan perasaan. Yakinlah, setiap masalah pasti ada solusi, dan setiap masa susah pasti bisa terlewati. Mari kita berpikir positif, karena dengan berpikir positif dapat menambah imunitas kita. 5. Jaga kesehatan. Cuci tangan secara teratur, menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker ketika keluar rumah atau ketika bersin dan batuk. Jaga kebersihan rumah. Atur pola makan. Makanlah yang bergizi. Istirahat yang cukup. Rajin berolahraga. 6. Jaga iman. Yang terpenting dan yang tidak boleh terlewatkan adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera membawa kita keluar dari wabah corona. Ingat ya, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, jaga kesehatan, dan jaga iman. Kuat iman
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa sholat ini sangat dianjurkan? Karena sholat tadi adalah ibadah yang tidak bisa diganti dengan ibadah yang lainnya. Kemudian di sini juga ada waktu larangan sholat. Jadi sholat itu ada waktu yang tidak boleh dikerjakan, tidak boleh mengerjakan sholat. Yang pertama sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian ketika terbitnya matahari sampai naik kira-kira sepenggalan ombak. Nah. Kemudian waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa, Pak? Yaitu waktu di mana matahari tepat di atas langit atau di tengah-tengah langit. Nah, di atas nggak boleh. Kemudian sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu juga tidak boleh melakukan sholat. Nah, sholat di sini ya perintahnya tadi yaitu apa? Sholat harus kalian lakukan walaupun kalian dalam keadaan bagaimanapun. Mungkin kalau pada waktu sekarang hari puasa seperti ini kalian sakit sama boleh meninggalkan puasa atau bisa menggantinya, tetapi kalau sholat tidak bisa diganti. Makanya kalau kalian sakit ada waktunya sakit sama saya tidak bisa berdiri, Pak, ya boleh dengan duduk yuk kangelan, Pak, nggak bisa. Nah, kita harus berbaring, miring raiso sistem rumah tok telentang yuk kita lakukan dengan telentang. Bagaimana dengan isyarat mata? Nah, kalau kalian sudah tidak bisa dengan isyarat mata berarti kalian harus disolati, harus meninggal, Pak. Maka sholat ini sangat penting dikerjakan karena sholat ada sholat wajib dan sholat sunnah nanti. Sholat ini adalah perintah tadi yang saya jelaskan di atas, perintah langsung. Jadi tidak bisa perintah langsung sama perintah diwakilkan itu lebih kuat mana? Kan lebih kuat yang diperintah secara langsung. Apalagi kalian mau sholat jamaah itu jauh lebih baik. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, as-sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, yaitu apa? 27 derajat pahalanya. Itu yang namanya kelebihan sholat jamaah. Kemudian di sini saya jelaskan ada sholat sunnah juga. Sholat sunnah yaitu ada beberapa macam, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa, Pak? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Contohnya sholat qobliyah ba'di, qobliyah zuhur, qobliyah asar, kemudian ba'diyah sholat isya juga. Itu namanya sholat rawatib. Dan selanjutnya sholat taraweh. Ya, pada waktu sekarang bulan puasa seperti ini kita melakukan sholat taraweh, itu juga masuk di sholat sunnah. Kemudian ada sholat witir, setelah sholat taraweh kita sholat witir, nah, itu juga masuk di sholat sunnah. Dan ada lagi yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah apa? Sholat di mana kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita merasa ragu-ragu memilih sesuatu yang benar atau tidak. Kita melakukan yang namanya sholat istikharah. Dan ada sholat tahajud, sholat yang dilakukan pada tengah malam sesudah kita tidur. Kemudian ada lagi sholat duha yang seperti biasa kita lakukan di SMK JBM pada waktu hari-hari biasa sebelum kita memulai pelajaran kita lakukan, yaitu sholat duha dengan berjamaah.
Ini adalah beberapa tentang sholat. Jadi saya harapkan anak-anakku semua yang berada di rumah, kita jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Pesan saya, kalian walaupun sesibuk apapun, jangan meninggalkan yang namanya sholat. Karena apa? Karena nanti pada waktu yang kiamat nanti dilihat sholatnya baik, perbuatannya akan dicatat baik apabila sholatnya baik. Sholat yang baik itu bagaimana Pak? Sholat yang lillahi ta'ala. Jadi orang kok sholat itu krono tak sholat berikut dikongkon buku sholat. Jangan seperti itu. Sholat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sholat yang baik. Jadi sholat itu kita lakukan bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kalian sendiri. Maka pesan saya sebelum saya akhiri nanti, pesan saya jangan kalian lupa mengerjakan sholat. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Berarti apa Pak? Wis mati. Nah, berarti kan tidak butuh sholat. Kalau sudah disolatin nanti kalian merasa sufi sendiri. Oh iya, kok saya kok tidak sholat ya? Nanti kalian akan merugi sendiri. Nah, dan salah satu hikmah sholat, kalau kalian melakukan sholat, kalau sholatnya benar ya, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Pak, ada teman saya kok sholat kok bersolat kok nolongan Pak. Nah, berarti apa? Sholatnya kurang betul. Kalau kita melakukan sholat, ya, kita melakukan yang saya buat contoh saja yaitu tentang sujud. Kita melakukan sujud ini di mana kita meletakkan kepala kita, jidat kita, ya, dan hidung kita, kedua telapak tangan kita, dan kaki kita atau dengkul, lutut ini ditampilkan. Ya. Itu akan menunjukkan bahwa kita hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi. Kita sujud, yaitu sujud di tempat di mana kita berpijak. Jadi itu adalah tanda bahwa itu adalah tanda yang paling dasar. Berarti kita kalau sujud berarti apa? Meyakini diri kita adalah yang paling rendah. Maka yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa seperti itu, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Kalau kita mau menghayati makna seperti itu, maka kita kalau sholat diusahakan dengan sebaik-baiknya menghayati apa yang kita lakukan. Itu salah satu hikmah sholat dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari pelajaran saya yang bisa saya sampaikan anak-anakku semua. Silakan diringkas ya. Walaupun kita belajar secara daring ini, kita masih bisa belajar tentang agama Islam. Sebelum saya akhiri, mohon pelajaran tadi dicatat dan sebagai pelajaran kalian semasa pondok Ramadan. Karena pondok Ramadan sekarang dengan dulu berbeda. Kalau sekarang secara online, makanya dilakukan yang seperti ini ya. Cukup itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua ya. Cukup itu dari saya dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Baru lulus SMP apa MTS, tapi masih bingung lanjut sekolah kemana? Ke SMK YPM 12 Tuban saja. Unggul di bidang pengetahuan, teknologi, seni dan budaya lingkungan, berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. SMK YPM 12 Tuban memiliki lulusan yang siap bertarung di perkembangan teknologi masa depan, memiliki segudang prestasi di tingkat kabupaten dan provinsi, memiliki alumni yang siap mencetak sejarah dalam dunia teknologi. SMK YPM 12 Tubanlah pilihan yang tepat. Berada di Jalan Manunggal Utara nomor 10, memiliki 5 jurusan: Teknik Elektronika Industri, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Lengkap dengan fasilitas bengkel tiap jurusan untuk menunjang proses belajar agar lebih tepat siswa dan siswi dalam menangkap pembelajaran di SMK YPM 12 Tuban. Untuk pendaftaran, kalian bisa langsung datang ke SMK YPM atau tetap di rumah saja. Kalian bisa akses link PPDB di bawah ini. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp kontak person di bawah ini. Mari bergabung dengan SMK YPM 12 Tuban. Bersih, kreatif, unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.